Dan kita sedang membahas mengenai mengawal Syawal dengan tawakal. Kenapa kita bahas itu? Karena Ramadan seolah-olah selama Ramadan ini kita di training, dibina, diasah. Ya. Pertanyaannya setelah kita diasah, dibina itu hasilnya harus seperti apa? Maka lahirlah jiwa ketawakalan. Nah, tawakal itu satu, boleh lihat catatan. Nah, satu, orang tawakal itu selalu memiliki cita-cita yang agung. Nah, Anda tahu kan, cita-cita agung itu diekspresikan dalam doa. Makanya setiap doa itu pasti pertama kita harus punya cita-cita agung. Nah, cita-cita agung itu diekspresikan dengan doa. Makanya setiap doa itu pasti mengandung unsur cita-cita yang baik. Ya Allah, beri kami rumah tangga yang mawaddah rahmah. Beri kami anak-anak yang soleh. Bukankah itu sebuah idealitas ya? Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan husnul khotimah. Itu kan idealitas. Ya enggak? Jadi doa itu representasi dari cita-cita. Apa Bu? Doa itu representasi dari cita-cita. Makanya tidak ada doa yang buruk. Semua doa itu baik. Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan cahaya di hatiku. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran, di mataku. Wa an yamini nur wa fi sam'i nuran, pendengaranku. Beri cahaya. Wa an yamini nuran, sebelah kanan, sebelah kiri. Wa fauqi nuran, di atasku. Wa tahti nuran. Waj'al li nuron, dan jadikan aku ini cahaya. Ideal tuh. Ya gini, ya Allah, berikan cahaya di hatiku, berikan cahaya di mataku, berikan cahaya di pendengaranku, berikan cahaya di kiri kananku, atas bawahku, dan jadikan aku ini cahaya. Bukan hanya diberi cahaya, jadikan aku ini cahaya. Ideal. Jadi kita ini semua harus jadi cahaya. Cahaya minimal untuk lingkaran terdekat, cahaya untuk anak kita, cahaya untuk keluarga kita, cahaya untuk teman kita. Jadi kita ini harus menjadi parfum yang dicium baunya oleh orang yang terdekat. Ideal tidak? Jadi doa itu apa? Representasi dari cita-cita yang baik, yang agung, ya. Nah, jadi doa itu apa? Representasi dari cita-cita yang agung. Nah, awas kita mendina ujian keluar tah eta teh. Jadi doa itu representasi, makanya dalam azam, dalam tawakal itu ada azam, cita-cita agung. Cita-cita agung harus ditapaki dengan apa? Nuka dua? Apa? Amalan terbaik. Di dalam amalan terbaik harus ada apa? Amal yang ikhlas. Terus? Jalani dengan pemahaman. Yang ketiga apa? Apa? Harus dengan aktivitas, bukan hanya wacana-wacana gitu. Walaupun kecil, tapi aktivitas nyata, Pak. Gitu, ya. Bapak teu kudu gitu. Olahraga teh kudu member di salah satu fitness center. Bapak menitara olahraga, Bapak mah teu boga duit keur jadi anggota fitness center. Teu kudu, Pak. Teu disenal ge jalan sok olahraga tah. Aktivitas nyata enggak? Ibu sok olahraga atuh. Ya atuh dah saya mah enggak punya barbel. Ya cai.
Cai aya nu galonnya. Saya mah cai galon teh 2, Pak. Galon teh. Caina saparapat. Galon. Saya nggak punya uang untuk beli apa? Barang, Bang. Aya galon, kesian mah cai. Ya. Caranya bagaimana? Tadinya saparapat, tambahan deui sagelas, tambahan deui sagelas, tambahan deui sagelas. Ya. Gitu. Maksud saya kudu action nyata. Gitu. Kita tuh terlalu banyak wacana gitu. Terlalu banyak diskusi. Sok we beraksi, berbuat gitu. Aduh, ya imah menimpa balatak. Tapi Anda cuma kayak imah menimpa balatak. Gusti ya Allah. Beres enggak rumah, Pak? Gugah ibu. Hiji-hiji we senal diberesan. Ya. Kerudung ditilepan. Ya. Kan ibu mengdis bulan gitu kan. Kerudung ditilepan. Ya. Kaos kaki dipertemukan dengan jodohnya. Nu hideng jeung hideng, nu hejo jeung hejo, nu coklat jeung coklat. Jangan sampai suami ibu pas di kantor, hah? Hejo jeung hideng. Karena ku ibu tidak dipertemukan jodoh kaos kaki. Ya. Coklat tuh coklat, hiji nu ibu, hiji nu suami. Sok. Suami teh darusuh, pakai. Pas eksorat lohor, hah? Mesti mamah ya. Saha nu salah? Cok atuh busing aya gawe. Maksudnya kadang kalau menurut saya mah mulai aja. Saya kalau ngobrol sama mahasiswa, ya, kamu udah di mana tesis? Duh Pak, nggak ada ide Pak. Saya bilang buka laptop kamu nulis naonen nu aya di otak kamu. Kayak ketemu bentuknya. Ada orang nanya, Pak Am, kenapa kok bisa sempet nulis buku? Saya mah kieu buka, ya, tulis we. Tulis, nanti diperiksa lagi. Oh iya ini teh digabungna kudu jeung ieu, ya digabungna jeung ieu. Tapi kalau gini, nulis apa ya? Nulis apa ya? Nah, tulis ya kan gitu. Nah, waktu saya masih ingat waktu menerjemahkan ini kan 3 tahun saya menerjemahkan ini. Dari 2009 sampai 2011, ya. Nah, kalau cuma gini aja Bu, nih hesenya panadathul malaikatu apa? Ya udah buka laptop. Yang bisa saya tulis, aduh, mihrab teh apa? Lewat heula. Annallaha yubasyiruka, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu. Bi Yahya, dengan Yahya, musaddiqan bi kalimati minallah, yang membenarkan kalimat-kalimat kurung buka mukjizat dari Allah. Nah, tulis aja. Udah gitu saya baca lagi. Saya baca kitab tafsir. Oh bener terjemahan orang bener salah benerin. Ya, baca lagi kitab tafsir ini. Bener, baca kitab tafsir ini. Oh salah, benerin lagi. Kenapa? Kita melakukan sesuatu. Ini bagi adik-adik yang mau belajar nulis, tuliskan. Sangat ngaco ge da nu macangan urang bener teh. Pae orang mengaco juga. Ya kan gitu. Kemudian dan lalu kemudian dan lalu dan lalu. Nah, banyak teuing dan lalu kemudian kan dicoret hiji-hiji. Oh, diganti ke koma, ini diganti ku ini diganti ini. Jadi saudara-saudaraku ini terutama adik-adik nih, kalau ingin melakukan sesuatu ya berbuat aja dulu gitu. Syawal dengan tawakal tuh dengan aksi Bu. Ya, makanya saya dan teman-teman tuh naonnya berbuat aja sob. Lakukan kayak gak ada bentuknya. Kerjakan itu, kerjakan ini. Ada kurang. Manusia mah teh langsung sampurna. Saya kalau menulis dalam satu halaman itu kadang benar semua.
Kadang tiap baris aya nu salah. Kadang cuma satu alinea yang perlu saya benerin. Kenapa? Da manusia mah memang ku Allah diciptakan tidak sempurna. Jadi jangan kemudian berhenti karena merasa tidak sempurna, tapi sempurnakanlah kekurangan kita gitu, ya. Nah, itu teh poin keberapa, Bu? Ikhlas, pemahaman ilmu, aktivitas nyata, tilu. Nah, yang keempat, menjaga kebersamaan. Kenapa masjid ini bisa selesai? Kenapa? Karena ada kebersamaan. Sekarang kalau saya disuruh ngangkat ini, berat, Pak. Berat. Ayo sok rajin olahraga tuh. Berat tetap. Tapi kalau Kang Yusril, Kang Isan, Pak, keopatan jadi ringan. Ku genepan ringan. Ku sa masjid, ku curug ke kita. Kebayang tuh. Sok iya ya. Ku sa masjid. Gitu. Ini mimbar ini teh. Wawag atuh. Gagah. Ya kan? Gitu. Ada yang bilang, Pak Am, kenapa mimbar PI mah beda dengan yang lain? Ya yang beda tuh orang mana sih? Kudu sarwa wae gitu kan. Nah yang sarwa wae beda kan gitu. Ya kan? Mimbarna kan bedanya. Ya beda sok. Ya nuansa jati. Anu ditutup ku naon teh? Naon bahan naon cairan naon lah nu keur lagi tren. Ieu teh berat, Bu. Ya. Tapi begitu digotong ku 20 orang, ya Yusril mah kan ayo. Gitu. Kabayang tuh. Cuma kieu ungkul dia mah nempelin tangannya. Ayo. Tapi dia berperan tidak. Ayo. Gitu. Minimal menyemangati kan. Wah, Kang Ihsan mau kitu. Saya kok mau tengah-tengah saya. Yusril, ayo. Maksud saya, suatu yang berat, hari bersama mah jadi ringan. Gitu. Nah makanya jaga Syawal itu dengan tawakal, yaitu menjaga kebersamaan. Gitu. Ya. Pengen sih sekali-kali nanti yuk masjid dielap ku jamaah PI. Jadi dia di rumah kudu bawa elap. Kabayang panitia menyiapkan elap ke 2000. Bawa satu kieu. Jadi gimana? Saurang cuma setengah meter. Tapi kudu herang. Kan gitu. Terus gitu kaca. Wah. Ini teh dibersihkan tiap hari, bahkan sehari bisa 2-3 kali oleh 3 orang ya. Oleh 3 orang. Ini masjid. Mun Anda masih melihat debu, ulah meni debuan, ambil lap. Ya teh geus kutiluan tiap hari. Kan gitu. Kamar mandi tiap hari digosok gitu. Ya, tiap hari. Nah, jadi sebenarnya segala sesuatu itu kalau dengan kebersamaan mah jadi ringan, Pak. Dan masjid ini nggak akan selesai kalau oleh sendirian. Ku bersama. Jadi sesuatu yang berat jadi ringan kalau kita bisa jaga kebersamaan. Makanya saya pengen apapun yuk bersama gitu. Minimal kita tidak jadi problem orang lain. Jadi kebersamaan itu artinya ada saat kita bertoleransi terhadap orang lain. Itu namanya Jadi kebersamaan itu ada bagian yang kita korbankan. Itu namanya kebersamaan, ya. Banyak sekali ayat yang bicara tentang kebersamaan. Tapi kebersamaan itu perlu Anda ketahui, kebersamaan yang diikat oleh agama. Kalau tukang mabok ada kebersamaan. Tukang mabok ada kebersamaan. Mabok bersama. Ya. Kalau mabok berjamaah saya tega nyebutnya. Nah, sekarang kalau tukang ngobat ada nggak
kebersamaan, mereka jaga kebersamaan. Ada gini, orang kayak Kang Ihsan susah cari narkoba. Susah. Tapi kalau kayak tetega saya nyebutnya. Kalau Anda pemakai narkoba, di mana Anda pergi? Anda ke Surabaya, ada linknya. Anda ke Ciamis, ada linknya. Anda ke Makassar, ada linknya. Anda ke luar negeri, ada. Kalau Anda pemakai narkoba, itu teh dibukakan jalan, ada linknya. Tak percaya? Itu kata. Nah, sebaliknya, Anda tukang ngaji. Ya, itu teh qadarullah atuh. Saya misalnya datang ke satu tempatnya, yang meureun jiwana ya sekia-kia nya Kang Yusril sok ngaji saya teh. Aya we gitu ya, ujug-ujug satpam ngomong cerita, di sana suka ada pengajian gitu ya. Di sana ada Jumatan gitu. Saya teh nanya gitu, misalnya Pak Jumatan di mana? Ujug-ujug ngomong we satpam teh. Ada saat pegawai hotel kita nggak nanya, check in gitu. Cuma bilang gini, Pak nanti kalau mau Jumatan tidak jauh dari sini. Dalam hati teh, dah orang mah teh nanya. Aku nggak nanya ya, tapi ku Allah teh diberi jalan. Nah masjid itu yang ada Jumatan Pak tidak jauh dari sini gitu loh. Jadi memang begini, aura setiap orang itu akan mengarahkan kemana gitu loh. Karena jiwa kita itu akan menjadi punya magnet ya. Nah karena itu saya bilang, yang namanya kebersamaan itu kebersamaan atas dasar apa? Karena pemakai narkoba ada komunitas kebersamaannya, ya. Tukang judi, ya sok orang kayak Ustadz Ihsan mau judi rada bingung dia, ya nggak? Hayang judi, tapi itu linknya susah. Coba tanya ke Kang Yusril. Coba tanya ke Kang Yusril, sama dia juga tidak akan tahu. Pak Engkon apalagi? Pak Engkon. Nah, jadi maksudnya setiap orang itu ku Allah akan diberi jalan kebersamaan. Makanya Bapak Ibu bisa hadir di sini dengan penuh kebersamaan. Nah, ini teh karena nikmat Allah. Jadi kita bisa bersama dalam kebaikan itu nikmat Allah sebenarnya, ya. Nah, ini yang dijelaskan di dalam surat apa Surat Ali Imran teman-teman sekalian ya. Coba buka surat Ali Imran ayat 103. Iya, baik Ustaz ya. Bapak Ibu sekalian sudah ketemu? Sudah siap ya? Surat Ali Imran surat ketiga ayat 103. Ya, kita akan awali Bapak Ibu sekalian tilawah bersama ya. Kita akan awali dengan isti'adah terlebih dahulu. Boleh yuk, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Nah, Ibu Bapak, tadi saya bilang kebersamaan itu harus ada tali pengikatnya. Para pencuri mereka ada pengikatnya, yaitu kepentingan mencuri. Pemakai narkoba ada pengikatnya,
yaitu menggunakan narkoba. Tukang judi berkumpul bersatu, mereka ada pengikatnya, yaitu kecenderungan untuk Nah sekarang kita apa pengikatnya? Bapak Ibu jauh-jauh pada hadir ke sini, apa pengikatnya? Apa pengikatnya? Tah, salah Ustadz Aam. Keliru. Apa pengikatnya? Ustadz Aam. Bukan. Pengikatnya itu karena apa? Di sini wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua pada agama. Jadi yang mengikat kita untuk berkumpul di sini apa? Agama Allah. Wala tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai. Ya, coba Bu, di sini ayatnya bukan jangan berselisih paham, tapi jangan bercerai. Nah, berbeda paham boleh tidak? Bisa saja. Saya dengan Ustadz Ihsan berbeda paham, dengan Kang Yusri berbeda paham, tapi hati kami tidak bercerai-berai. Bapak Ibu beda paham dengan saya, ya. Tapi kita tidak jadi beda paham itu tidak identik dengan bercerai-berai. Nah, kalau bercerai-berai mah kaitannya dengan hati. Nah, ibu boleh nggak beda paham sama suami? Boleh. Yang tidak boleh itu saling membenci. Ya beda paham mah biasa tuh. Ya nggak? Ada nggak yang rumah tangganya? Nih Pak Engkon rumah tangga sudah berapa tahun Pak Engkon? Berumah tangga atau sabara tahun Bapak? Hilaf deui tan. Hilaf deui ke kieu atuh Bapak nikah tahun sabaraha? Hilaf deui oge. Tahun 80 banget telepatu. Tahun 80. 80 nikah teh. Mohon banget telepat gitu. Oke. Anggap leres 80 berarti sudah berapa tahun? Lan? 42 tahun. Bapak salmi 42 tahun sareng ibu sok aya beda paham. Kantenan. Artinya kantenan itu pasti ya kan beda paham. Tapi Bapak jadi keheul ka ibu. Henteu nyaah tetap. Nah, itu yang disebut berbeda paham itu boleh. Yang tidak boleh itu saling membenci. Senior berikutnya Pak Zainal. Nah, Pak Zainal rumah tangga atau sabar alami? Di tahun 74. Berarti sabar hanya Pak Zainal 30. 74 teh abdi SD kelas 2. Berapa? 48 tahun. 48 tahun. Ibu masih, istri masih ayah kan Pak? Terus saya. Oh terus ayah. Oh. Terus digentos deh. Terus digentos. Oh pantesan pindah ke Cikole atuh. Terus digentos. Oke. Iya. Ayah bahan interogasi berikutnya. Anu ayeuna yuswana sabaraha? Genep 4. Lan? Genep 4. Naonna? Yuswana. Genep 4. Hari nu ngantunkeun pupus waktu sieu yuswa sabaraha? Tahun 2010. Pupus. Terus nikah deui sabaras tahun ti pupus anu kahiji? Genep tahun. Kosongnya genep tahun. Setia genep tahun. Kan aya nu 2 bulan atuh. Oke lah, Bapak kan sudah mengalami dengan almarhumah sudah nu ayeuna bedi jalani. Sok aya beda paham, Pak? Aya wae. Aya, sok janten pasea, sok sanun kuhul gitu. Cuek aja. Oh, cuek aja. Artinya masa cuek teh meureunnan tong dijadikan kana hate tak. Coba terjemahkan dengan bagus. Jadi cuek teh gini, tong masukkan hate, tong jadi dendam. Cuek teh maksudnya gitu. Laras teh Pak. Cek Pak Zainal teh, eta mah tafsir Pak Aam. Tapi maksudnya cuek itu begitu. Artinya orang yang berumah tangga yang diam-diam Pak Zainal tuh 2 kali.
Dan beliau yang kedua ini nggak ngasih tahu saya, gitu ya. Pantesan itu kacikole, Tina Tisari jadi terus kacikole, beda pendamping ternyata. Nah, oke. Jadi maksudnya Pak Jenal istri pertamanya wafat, sekarang ada istri lagi. Dua-duanya juga ada beda faham, ya. Pak Engkon mah masih ayahnya istrinya, beda faham. Jadi beda faham suami istri, beda faham orang tua dengan anak, beda faham dengan teman, beda faham dengan guru, dengan murid. Itu mah boleh. Makanya yang tidak boleh itu wala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Jangan kalian jadi saling dendam, kalian saling bermusuhan. Itu yang tidak boleh. Ya. Wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Idh kuntum a'daan. Ketika kamu bermusuhan, fa'allafa baina qulubihim, fa'allafa baina qulubikum. Allah satukan hati kamu. Fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Lalu dengan nikmat Allah kamu menjadi bersaudara. Bapak Ibu, saya melihat ibu bapaknya sebagai saudara. Saudara apa? Seagama. Itu Allah memberikan nikmat pada saya, pada ibu dan bapak. Ya, kita ini bersaudara. Yang mempersaudarakan kita adalah akidah. Awas jangan gini, begitu ada yang meninggal di saya terus datang, Pak Am, saya ingin dapat warisan. Karena kita bersaudara, keheula. Eta mah bernasab, warisan mah bernasab, ya. Karena Pak Am waktu itu saya masih ada rekamannya. Pak Am bilang kita bersaudara, mana warisan untuk saya? Nah, beda antara bersaudara dan bernasab. Jadi bersaudara, kata firman Allah, fa asbahtum bi nikmatihi ikhwa. Itu kata kunci. Karena nikmat Allah kalian bersaudara. Makanya kita coba bayangkan atuh, Bapak Ibu dari tempat yang jauh, ya. Ada yang bawa kendaraan sendiri, ada yang meser angkot, ada yang sewa angkot, ada yang kena motor, ada yang nebeng sama teman, gitu ya. Kok kita semua bisa kumpul di sini? Yang menggerakkan kita karena kita disatukan dengan agama. Dan Anda pikir ini bukan nikmat, ini teh nikmat. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwan. Allah jadikan dengan nikmatnya kamu itu bersaudara, gitu. Makanya kalau ada yang sakit kita doakan, kalau ada yang kena musibah kita doakan. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Dengan karunia Allah kami ciptakan kamu bersaudara. Wa kuntum ala syafa hupratim minan nar. Kamu pernah ada di tebing api neraka. Jadi Bu, Pak, kalau orang sedang bermusuhan itu di tebing api neraka. Jadi kalau misalnya, nauzubillah, ima contoh, saya musuhan jeung Kang Ihsan. Itu saya dan Kang Ihsan tuh kita itu sama-sama di tebing api neraka. Makanya cobalah, saya lihat di sini ada beberapa yang masih bermusuhannya. Hanya Anda tejeng ipar atau musuhan, ayah lah Kang Ihsan katingali ayah. Di belah dia ya, di belah dia. Hanya jeng ipar atau musuhan. Kalau Anda bermusuhan, itu teh menurut Quran seperti kamu itu di tebing api neraka. Karena orang kalau bermusuhan tuh ingin menjatuhkan musuhnya. Kalau saya misalnya bermusuhan dengan Ustadz Ihsan, kalau ada musibah pada anaknya, pada istrinya, ada rasa senang saya. Bapak Ibu, nah itu orang yang apa? Ada permusuhan. Jadi kalau orang ada memusuhi, naon gitu dicari-cari. Makanya orang yang bermusuhan itu, orang yang memusuhi itu seperti dia itu di pinggir api neraka. Kenapa? Sangat ingin membinasakan musuhnya. Sangat ingin. Makanya kalau hati kita julid, banyak musuh, komennya pasti jelek. Ya? Jelek. Pasti jelek. Gitu.
Coba Anda lihat, orang kalau udah memusuhi itu ingin menjatuhkan. Dan karena itu, ketika kita bersaudara, justru ketika teman kita mau celaka, kita selamatkan. Ketika teman kita kena musibah, kita doakan agar sabar, kuat, tabah. Ketika teman kita terpuruk, kita ingin membantunya. Karena bersaudara. Tapi kalau musuh, sok siara sakit. Kebruk. Nah, bener kan? Wah, Allah dilaknat. Gitu. Tapi kalau kebruk, ya Allah, langsung ditulungan. Dikasih motivasi. Gitu. Itu gambaran bahwa kalau kamu bermusuhan, wa kuntum ala syafa hufratin minan fa anqadzakum minha. Allah selamatkan kamu dari tepi neraka itu ketika kamu membuang permusuhan itu dan mengganti permusuhan itu dengan persaudaraan. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah jelaskan untukmu ayat-ayatnya agar kamu mendapatkan petunjuk. Jadi Bapak Ibu, mengawal Syawal dengan tawakal itu jaga kebersamaan kita. Ya, yang sedang punya musuh, sok selesaikanlah permusuhan. Komo ayah tunu bermusuhan dengan orang tua gitu ya. Dengan alasan habis orang tua aku mah ngomongnya nyelekit, nya atuh hampura we, Anda teh pernah lahir dari rahimnya. Wis orang tua saya mah tidak memberikan contoh yang bagus. Udah terima aja, kan kita mah tidak bisa memilih orang tua. Nih teman-teman bisi gitu ada di antara Anda yang dikecewakan oleh orang tua. Kan itu mah bukan pilihan Anda. Ya, sok selesaikan. Kalau orang tua masih memusuhi, ya udah Anda yang mengalah gitu. Karena saya nggak ngerti itu ada juga anak yang bermusuhan dengan orang tua atau orang tua yang musuhan sama anak gitu ya. Pokoknya mamah materido sih ya, kamu datang ke imah mamah sok sih ya, ngeri kan gitu. Nah kita ini sebagai orang tua jangan pernah keluar kata-kata yang sifatnya menimbulkan permusuhan, memusuhi. Apalagi ke anak, ke mertua, ya, ke mantu. Tadi dia ayah dah, belah dia anu ayah kan ngamusuhan ka mantuna teh. Nah, dia mah jeung ipar belah dia teh. Ayah belah dia. Tadi dia tuh. Nah, saya jeung Kang Ihsan mah tahu dah feeling, ya kan? Nah, di dia mah yang babaturan musuh teh. Aya tah. Ya, nepi ka di out tina WA grup na teh. Di dia aya. Tiluan tah. Nu hiji ti Banjaran. Nu hiji ti Dayakolot. Nu hiji ti Pangalengan. Tah babaturan di out na teh orang Ujung Berung. Nah, di dia tah. Nah, jadi Bapak Ibu, kita ini berusaha lah. Pak Am, saya mah tidak pernah memusuhi, tapi dia memusuhi saya. Dia yang bermasalah. Gitu loh. Kalau saya tanya, Kang, punya musuh ente? Ente. Semua saya anggap saudara. Tapi si ini mah benci ke Akang teh. Si ini mah memusuhi. Itu bukan urusan saya. Dan saya mah, kalau disebut nama orang itu bersih. Saya nggak ada dendam, nggak ada benci. Bahwa kemudian dia suka ngejelek-jelekin saya, memfitnah saya, kata orang-orang teh, kayaknya Pak Am ada konflik deh dengan orang itu. Saya bilang demi Allah saya mah nggak ada konflik. Bahwa kemudian dia terus ngejelek-jelekin, ya itu mah urusan manehna. Merenan dia nu dimurkai Allah. Dan saya mah enggak gitu loh. Nah itu Bu, bisi gitu di antara ibu, ayah nu, ya, dimusuhin sama orang. Tapi ibu mah tidak merasa, andaikan ibu bertemu, ibu mah nggak ada perasaan apa-apa. Benar-benar bersih, netral. Berarti nu bermasalah orang itu. Jadi gimana? Yang dimurkai itu orang yang memusuhi Anda. Jadi mulai dari diri kita, jangan pernah memusuhi orang. Gitu. Ya, bila perlu penuh maaf. Ibu kadang-kadang bawa motor, sopir angkot seenaknya, balik mana? Teu kudu kitu atuh Bu. Keun we atuh. Balik mana? Cek tukang angkot teh. Maneh balik? Boga motor butut gitu Gus. Ibu kan jadi nyeri hati kan, jadi musuhan teh. Nah iya di jalan teh. Itu teh sering kali kan terjadi itu teh gitu. Nah jadi ibu bapak
ternyata mari kita kawal Syawal itu dengan kebersamaan, ya, dengan menerima kenyataan bahwa orang itu nggak ada yang sempurna. Jadi sebenarnya begini, kenapa kita bisa membangun kebersamaan? Karena kita menerima bahwa Allah menciptakan kita itu berbeda dan selalu ada kurang-kurangnya. Saya punya 3 anak. Anak pertama dari Ibu Sasa, anak kedua dari Ibu Sasa, anak ketiga dari Ibu Sasa. Tapi tabiatnya Ustadz Ihsan beda-beda. Anak saya tiluanannya beda, hobi makanannya beda. Oke, ya. Saya mikir asa tidak pernah ngajarin ini makanan nggak enak, semuanya enak. Tapi ayah si ini mah nggak suka ini, si ini mah nggak suka ini, si ini mah nggak suka. Jadi saya mikir saya punya 3 anak, semuanya dari Bu Sasa, itu beda. Saya kadang kepikir gimana kalau anak pertama dari Bu Sasa, anak kedua dari Bu Siska, anak ketiga dari Bu Santi, anak keempat dari Bu Dela. Tapi pernah terpikir, tapi saya pikir pasti lebih beda deh, gitu maksud saya teh. Nah, pasti lebih beda lagi. Nah artinya ini ibu bapak, dari berbagai tempat, dari berbagai daerah, pasti beda-beda. Jadi kumaha? Sudahlah, kita terima kekurangannya, kita hargai kelebihannya. Itulah nanti muncul kebersamaan. Nanti yang positif-positifnya kita gabung, jadi sinergi kekuatan. Yang kurang-kurangnya kita saling perbaiki, gitu. Makanya tadi yang kecil-kecil Anda iseng urat-oret gitu ya. Jeung 42 ditambah jeung nulis teh dina ieu ya kan dina parkit nu tina sakitu mahal teh. Nah ya gitu, kurang mah dielus-elus diusapan deh di latihan ngagambar atuh. Nah tapi kan itu kurangnya dibenerin ya kan gitu. Jadi sebenarnya Bu, kita harus terima manusia mah teu aya nu sampurna. Jadi kebersamaan itu terjadi ketika kita menerima ketidaksempurnaan. Saya pernah contohkan, punya suami kaya pelit, punya suami dermawan miskin. Ayah mamah teh pengen umroh, sok umroh keluarga mamah jeung keluarga ayah dengan percikan iman tour and travel 2 bus. Mun ayah duit mah sok ditraktir ku ayah. Da ayah mah moal pedit atuh. Sok dermawan teu. Tapi teh aya artos. Teh aya artos. Ayah ya rumah teh meni kudu balocor kieu atuh renov atuh. Hah? Renov ratakeun. Bangun 3 lantai. Ameh di komplek urang teh pangjangkungna. Bayar ya konsultan termahal. Bila perlu ada kolam renang. Di luhur ada keur santai pemandangan. Sok aya duit mah. Ayah mah moal pedit atuh. Jadi mau nggak Bu punya suami dermawan tapi miskin? Atau kaya tapi pelit? Jadi ibu yang gimana maunya? Oh dermawan. Itu yang Anda mau, dermawan kaya. Tapi hidup tak seperti yang Anda mau. Hidup seperti yang Anda jalani. Jadi apa? Tos we tampinu ayeuna saayana. Saayana we lah. Saaya-aya we tos. Kenapa? Da walau bagaimanapun Anda punya suami kaya apapun, kita punya istri kaya apapun, pasti ada sisi-sisi lemahnya ya. Jadi teman-teman, kita harus membangun kebersamaan. Dan yang terakhir ya, dalam tawakal itu kita harus punya nawaitu yang sama, menegakkan agama Allah ya, menegakkan agama Allah, menjalankan agama Allah, membela agama Allah. Jadi yang terakhir itu membela agama Allah, membela agama Allah. Ini dijelaskan di dalam surat Muhammad ayat 7. Iya, baik Ustaz, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sudah ketemu suratnya? Alhamdulillah ya. Silahkan yang belum, boleh dicari surat Muhammad surat ke-47 ayat 7 ya. Kita awali Bapak Ibu sekalian dengan isti'adah terlebih dahulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil siapa? Intan surullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah menolongmu. Makanya ibu, bapak, nawaitu Anda datang ke sini, salah satunya saya ingin mengagungkan agama Allah. Menolong agama Allah itu maksudnya mengagungkan, menjaga keberlangsungan, ya. Bapak Ibu, kita kumpul di sini kan saya nggak ngasih apa-apa, nggak dikasih air mineral ya Kang Isra. Orang berduaan ya, kita pembicara, ya. Kita nggak ngasih air mineral saja kita nggak kasih, buras apalagi. Gorengan enggak juga, kremes enggak juga. Tapi itu semua ada di jajanan bazar, saudara-saudara. Disediakan. Hui ada, kerudung ada, baju ada. Saya nggak ngasih apa-apa. Anda beli masing-masing, saudara-saudara. Gitu. Tapi kenapa Anda datang ke sini? Padahal saya nggak ngasih apa-apa, dan sebenarnya pengen menjamu teh Ustadz Ihsan, pengen ya, tiap orang itu dijamu lah gitu ya, minimal seorang nog hiji ewang, nog teh telur ya, telur hiji ewang, nila hiji ewang, ya, ayam sapotong ewang. Jadi pulang teh saya pengennya Anda teh mungkus, ya. Minyak goreng 1 kilo, nog hiji, ayam sapotong, ya. Buras 2, hui 3, pengen satu-satu, ya. Ingin memuliakan tamu Ustadz Ihsan, tapi kita nggak punya daya, ya. Tapi Anda kok setia tetap datang ke sini sih, padahal Anda bermodal tenaga, pikiran, ya, jabat cangke, eta kaki geus golek teh kitu kala teh, wah kan gitu geus kadio, tadi kaditu, wah geus kadio, geus kabaturan teh peuselan euy peuselan, wah dia kan. Tapi kenapa Anda tidak kapok? Saya tahu, karena Anda punya niat mengagungkan agama Allah, ya. Intan surullaha yansurkum. Jika kamu membela agama Allah, Allah menolong kamu, ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dulu gitu ya, ketika saya seusia Kang Yusril, kan pengajian itu nggak sedahsyat ini. Jujur loh, ini saya curhat ya. Saya kan sempat kuliah di Jakarta ya. Saya teh suka iri gitu, lihat gereja tuh mobil ngederet, 4 masjid, mobil hiji kolbak, kolbak gitu kan. Mobil hiji 2 gitu. Mobil yang biasa-biasa lah, bahkan cenderung butut. Jadi gini teman-teman, kalau di Jakarta itu dulu ya, dulu kan, sekarang udah berubah. Dulu nih tahun 84 saya kuliah semester awal tahun 84. Jadi saya kuliah waktu itu di Salemba. Di Salemba tuh ada UI belum ke Depok, baru sebagian Salemba. Terus ada sekolah kedutaan besar. Nah di situ teh ada gereja dan masjid sebelum UI itu. Ya Allah, kontras sekali. Anu ka gereja teh mobil wungkul, anu ka masjid mah begitulah.
Tapi itu semua dengan perjalanan waktu berubah. Coba Anda lihat di sini. Mobil banyak, motor banyak, kan gitu. Kenapa? Itu kan bagian dari mengagungkan Islam, benar nggak sih? Iya, mengagungkan. Sok, ya. Kalau pengajian ini di shoot dari atas, pakai apa namanya tadi? Drone. Bukan drone. Ayah di drone. Siu, oh kan? Itu lihat, Anda lihat nih mobil wae diparkir di dia tah ngajajar terus ke handap. Terus di situ ada parkiran ke bawah, ya. Terus di belakang sini ada parkiran juga sebelah sana. Itu yang mobil belum motor. Itu orang kalau lihat teman-teman akan membuat citra agama kita teh, gitu loh. Jadi sebenarnya membela agama Allah itu salah satunya dengan kumpul di pengajian. Makanya kalau Anda pergi ke sini di rumah punya mobil bagus, pakai we. Ulah imah, ayah mobil nu butut teh da ka Arjasari, awas ya. Awas. Ayah mobil nu butut we, numpang bututna sok dipakai ku si bibi ka pasar tah. Ya. Da ka Arjasari ieu. No. Ya. Bu, Bapak tong khawatir. Mobil Mini Cooper kecil, pendek, aman ke sini. Mini Cooper, ya, bisi gitu. Aduh cenah mobil Mini Cooper asup ke dia. Mobil Pak Am tong diomongkeun. Bisi dianggap sombong. Oke. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, jadi tong hariwang gitu. Ada bagian jalan yang belum bagus tapi aman gitu. Sok pakai syiar, saudara-saudara. Syiar gitu loh. Kenapa? Karena apa yang Anda lakukan itu bukan untuk Anda, untuk syiar gitu. Nah, sehingga kita melakukan itu karena niatnya membela agama Allah gitu. Intan surullah, jika kamu membela agama Allah, Allah menolong kamu. Gitu. Allah menolong kamu. Ya. Paham, saya mah kesininya ada sewa angkot opat. Bagus. Memberdayakan perangkotan. Ya. Sok ngajajar angkot. Biar perlu nanti dinilai. Mana angkot nu musik na paling dahsyat. Angkot di mana ya? Ayah musik gede tuh. Bogor. Oh di Bogor. Bong. Sampai saya teh naon eta? Oh di Bogor? Bogor. Sukabumi, Bogor gitu. Angkotnya bong. Jeung penumpang teh kitu. Aya mah goreng cenah suarana gitu ya. Jadi setiap daerah itu namanya kearifan lokal. Ya. Ternyata angkot Bandung jeung angkot Sukabumi jeung angkot Bogor tuh beda. Angkot Bogor mah nu full musik. Bem gitu ya. Sampai mata penumpang na talenu bobo. Nah, gitu ya. Nah, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, nah tapi bisi aya nu ti Bogor ka dieu, please suaranya dikecilin saja. Bisi gitu nggak aja yo. Kapercikan iman sih ya. Belum tak kudu nggak usah. Jadi di off kan. Tangke di tol masuk we belum nang apa-apa ya. Silakan saja ya. Nah, jadi saudara-saudaraku tercinta, yang paling penting dalam hidup itu niatkan ingin mensyiarkan agama Allah gitu. Mensyiarkan agama Allah. Bukan karena untuk kemewahan diri kita, bukan ingin sok hebat, enggak, ingin supaya syiarnya itu bagus gitu ya. Nah, itu. Jadi 1 ikhlas, 2 faham, 3 apa? Aktivitas nyata, 4 jaga kebersamaan, 5 nawaitu kita li'ila'i kalimatillah, membela agama Allah. Intan surullah yansurun. Kalau kamu membela agama Allah, Allah membela kamu. Yang dimaksud dengan Allah membela kita tubuh boleh jadi gini ya. Saya tuh ya
bukan ayah yang ideal gitulah. Tapi misalnya anak teh balager, ibu untuk pinter-pinter ting, bahkan ibu teh bodoh sebenarnya. Da ranking ge ibu teh selalu sesuai jumlah murid. Bahkan naik kelas 5 makan pernah teh naik. Tapi anak ibu teh pala linter. Eta teh Allah nolong. Ya. Ibu teh sebenarnya teu geulis, teu jauh tina geulis teh. Tapi nah suami ibu setia, bisa nyaah ka ibu teh. Itu pertolongan Allah. Jadi sebenarnya yang dimaksud Allah menolong kamu itu macam-macam banyaknya. Bisa saja kita tidak, saya bukan ayah yang ideal, tapi alhamdulillah anak teh balager misalnya. Ya. Saya nggak pinter-pinter banget, biasa aja, tapi anak teh pala linter gitu. Itu tuh pertolongan Allah. Ya. Jadi ternyata yang dimaksud pertolongan Allah tuh macam-macam. Bu, Anda teh sehat, kehujanan, keanginan, teu nanaon Anda mah. Babaturan Anda mah aya nu maot, aya nu geus kolaps gitu. Anda mah jag-jag we. Padahal kehujanan, keanginan. Nah gitu. Kayak gini, ada orang yang ngurus yang COVID, Ustaz Ihsan. Dia mah nggak pernah kena COVID. Dari mulai COVID ada, dia jadi perawat yang totally mengabdikan dirinya untuk merawat orang COVID. Sampai sekarang dia nggak kena. Allah menolong. Gitu loh. Nah, ari nu apik atuh kena. Gitu. Jadi artinya apa? Ternyata hidup mah kadang-kadang unpredictable, nggak bisa diprediksi. Tapi intinya yang dimaksud jika kamu menolong Allah, Allah menolong kamu. Belum tentu pertolongan itu langsung ke kita, mungkin ke anak kita, mungkin ke cucu kita, mungkin ke cicit kita. Kayak bapak ibu datang ke sini, boleh jadi ini pertolongan Allah. Ya, kenapa? Asa nggak mungkin Anda jadi wanita solehah. Bukan, iya mah dulu orang tua Anda teh nyangka tuh si neng solehah teh moal mungkin. Tapi nah ayeuna Anda jadi wanita solehah, rajin ibadah, tahajud, baca Quran rajin. Da dulu mah Anda teh ibu Anda lagi tahajud, Anda mah masih kieu. Mata teh nyangka lah. Gawe teh kikian kuliah teh bener, ibadah teh bener. Nah anjeun ayeuna Anda begitu soleh. Tahu nggak? Boleh jadi itu pertolongan Allah kepada orang tua Anda, turunnya kepada Anda. Ya nggak sih? Nah jadi ternyata yang dimaksud jika kamu menolong agama Allah, Allah menolong kamu. Bentuknya macam-macam teman-teman sekalian. Termasuk pertolongan Allah terhebat apa? Kapan Pak pertolongan Allah terhebat? Kapan Bu pertolongan Allah terhebat? Kita bisa husnul khotim. Itu pertolongan Allah terhebat. Semoga kita semua bisa husnul khotimah, karena itu merupakan puncak dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah minggu depan bertemu lagi dengan judul yang baru ya. Karena kan asa teu lucu bahas mengawal Syawal tapi Dzulqa'dah. Nah kan gitu ya. Ya kan ada judul mengawal Syawal dengan tawakal. Ya bulan naon Dzulqa'dah, Pak. Nah, jadi insya Allah bulan depan kita akan bahas tema yang baru. Semoga kita bisa mengamalkannya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.